Dengan wajah yang tengil, Tian berbicara ke mereka seakan-akan memberi harapan. Melihat Tian yang seperti itu, dua orang ini sempat mengira kalau Tian benar-benar baik. Sampai akhirnya Tian bertanya kepada Pak Tua Long tentang gimana cara yang baik agar mereka tidak melawan dan kabur. Long mengeluarkan sebuah tali. Tali itu langsung mengikat sekujur tubuh dua kaisar itu. Kini Tian dan Long mendiskusikan bagaimana cara menghukum dua orang ini. Mulai dari memotong sampai menusuk semua dibicarakan. Dan mendengar itu, dua kaisar ini semakin ketakutan, guys. Akhirnya, Tian memutuskan kalau hukuman akan diberikan kepada para korban yang telah dirugikan oleh dua kaisar ini. Jadi, Tian akan membiarkan seluruh rakyat untuk menyiksa mereka. Jika dihitung-hitung, banyak orang yang berpartisipasi kurang lebih sekitar 20 miliar orang. Tapi itu tidak masalah bagi Tian. Membayangkan betapa sakitnya itu, dua kaisar ini pun memohon agar mereka dibunuh saja oleh Tian, agar mereka dapat mati dengan tenang. Dengan wajah psikopatnya, Tian pun menjelaskan semua kejahatan yang telah mereka lakukan dengan memasukkan semua rakyat ke dalam tungku itu. Tian ingin mereka membayar dosa-dosanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Xin Yuan datang dan langsung memeluk Tian. Tapi ya jelas, Ruyan langsung menariknya. Ternyata mereka menyusul ke tempat ini. Niat mereka sih membantu Tian, tapi saat mereka datang, semua musuhnya telah habis. Saat sedang berbicara, tiba-tiba tubuh Tian lemas dan hampir jatuh. Syukur Xin Yuan dan Ruyan menangkapnya. Gak tau juga sih ya, ini beneran lemes atau drama lagi, guys. Ruyan berterima kasih kepada Tian atas kerja kerasnya dan kini Ruyan mengajak Tian untuk pulang ke rumah. Saat mendengar kata rumah, hati Tian tersentuh, guys, karena ini pertama kalinya dalam hidup dia mendengar kata rumah. Jantungnya berdebar kencang, asik. Di dinasti Yan Agung, kedatangan mereka disambut meriah oleh para rakyatnya. Mereka sangat berterima kasih. Pada momen itu, Wang Chai melihat jiwa Tian mulai tercerahkan walaupun hanya sedikit. Saat dilayani oleh Zhongling, Zhongling mengatakan kalau semuanya sudah baik-baik saja. Tapi Tian malah nyuruh Zhongling untuk latihan, karena katanya Zhongling ini kurang latihan, makanya kenapa pas pertarungan kemarin, dia itu kurang berperan. Selanjutnya, Long memberikan Tian segelas teh. Sambil minum, Tian bertanya kepada Long tentang masalah apa saja yang pernah dilalui oleh Human Sovereign. Karena itu sudah terlalu lama, Long hanya bisa menceritakan sedikit kisah tentang Human Sovereign. Saat itu, terdapat sebuah bencana besar yang memusnahkan ratusan klan. Saat bencana itu terjadi, dikatakan bahwa teror besar yang menyebabkan generasi Kaisar Agung mengorbankan diri akan muncul lagi. Tiba-tiba Tian ingat kalau Zi Xinlian juga dapat bilang kayak gitu. Dia pun mengira kalau malapetaka itu akan terjadi padanya. Tapi Long meyakinkan kalau tidak akan ada yang menyakiti Tian tanpa alasan. Beberapa menit kemudian, Yuer datang, sambil bilang kalau Xin Yuan dan Ruyan berantem. Mereka berantem untuk mendapatkan Tian. Terus Yuer nanya, "Ayah, bukankah kedua ibu itu lahir di hari yang sama? Tapi kenapa ya ibu Xin Yuan bilang kalau dia lebih besar?" Ngedengar itu, Tian langsung nyembur tehnya. Xin Yuan dan Ruyan kini telah datang. Dengan wajah yang siap bertarung, dua cewek ini duduk di samping Tian. Pertarungan dimulai. Mereka mulai berlomba melayani Tian dengan baik. Xin Yuan langsung mengambil teh dari Long dan memberikannya dengan sedikit menggoda kepada Tian. Tapi Ruyan nampak tak ada perlawanan. Kemudian, mereka berdua modus dengan bersandar pada Tian. Tiba-tiba Tuan Zong datang, sambil mengatakan kalau dia melihat langit yang retak di luar. Orang-orang kini mulai panik. Dari perkataan Tuan Zong, domain penjaga akan hancur. Dan untuk mengatasi itu, mereka perlu mencari ibu dan ayah dari Zi Ruyan. Walaupun itu sangat sulit, tapi mereka harus mencoba sebaik mungkin. Tapi sebelumnya, mereka harus memikirkan bagaimana cara mengevakuasi para rakyat Yan Agung. Ruyan menyarankan menggunakan tungku besar itu. Tapi Xin Yuan menolak karena akan sesak kalau terlalu banyak orang. Long pun berpikir tentang langit dan bumi yang ada di dalam reruntuhan naga suci. Tapi kalau sekarang, waktunya sudah terlalu telat. Terakhir, Tian yang memberikan saran. Waktu diceritain, saran itu membuat Ruyan khawatir. Tapi Tian berkata itu tidak masalah baginya. Untuk menjalankan misinya, Tian perlu bantuan Long sebagai pemeran utama. Mereka berdua pun kini pergi. Ruyan meminta Tuan Zong untuk memberitahu orang-orang agar mereka segera mengemas barang mereka dan memasuki bangunan yang telah diperkuat oleh formasi. Tian dan Pak Tua Long sampai di dalam gudang. Di sana Tian membuka sebuah lemari yang di dalamnya ada sepasang pedang dan sebuah topeng. Pedang itu dialiri sebuah energi spiritual. Setelah itu mereka pergi. Untuk mengatasi masalah ini, Tian berniat untuk membawa orang-orang ke reruntuhan naga suci. Tapi karena waktunya terlalu sempit, Tian pun memotong ruang domain penjaga untuk mempersingkat waktu. Sesaat akan melakukan aksinya, tiba-tiba Tian berpikir untuk menyelamatkan orang-orang dari Dongyan dan Pavilion Tianji juga, untuk kembali ke kampung halaman mereka. Untuk itu diperlukan potongan yang lebih besar lagi.
Mendengar rencana itu awalnya Long terlihat khawatir karena itu memerlukan kekuatan yang banyak. Tapi Tian bilang itu cuma perlu 5 dari 10.000 kekuatannya. Long pun kini syok guys. Dia nggak nyangka kalau Tian itu sekuat itu. Saking syoknya, Tian sampai ngerasa bersalah dan bilang kalau itu bercanda. Sebelum lanjut untuk memotong ruang, Tian akan pergi terlebih dahulu untuk mencari Liu Aoxi dan Zhuo Xin. Mereka berdua ini adalah orang-orang dari Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji yang bergabung bersama pasukan Yan Agung waktu perang kemarin guys. Katanya sih untuk menghindari pemotongan wilayah orang lain secara tidak sengaja, dia harus mencari kedua penduduk itu sebagai staf. Yap, disinilah dua orang itu berada. Mereka diberi tugas untuk menghukum Kaisar Dongyan dan Pavilion Tianji. Waktu sampai di sini, Liu Aoxi memberitahu kalau dua orang itu udah mati. Tian pun nyuruh tubuh dua orang itu segera dimakamkan. Selain itu, Tian juga nanya kenapa mereka diikat seperti itu. Orang ini menjawab kalau Tuan Zong lah yang memintanya. Tian langsung kebingungan. Dia nggak nyangka kalau Tuan Zong ini bisa seperti itu juga. Sebagai bentuk kebaikan hatinya, pangeran ini minta seseorang untuk membuatkan kedua orang itu sebuah makam yang bagus dengan batu nisan besar dan patung dua orang yang sedang berlutut. Tian sih nganggap itu adalah hal yang baik, tapi dua orang ini malah nganggap itu perbuatan psikopat. Lihat tuh, mereka sampai keringat dingin ngebayangin kalau sampai punya masalah sama Tian guys. Selanjutnya, Tian membicarakan tentang rencananya untuk memotong dan membawa kerajaan Dongyan dan Pavilion Tianji bersama-sama. Tian meminta bantuan mereka berdua untuk membantunya mengidentifikasi titik pemisah antara kedua kerajaan itu. Setelah masalahnya selesai, Tian minta kedua orang ini untuk mengatakan kalau kontributor utamanya adalah Long Qiudao. Ini dilakuin karena Tian gak mau Ruyan mengkhawatirkannya. Awalnya, dua orang ini ragu Tian bisa melakukan itu karena itu sangat berbahaya. Tapi belum saja mereka selesai memperingatkan, Tian sudah mulai melakukan aksinya. Dia memotong ruang dalam jangkauan domain penjaga, mengemasnya dan mengambilnya. Selanjutnya mereka pergi ke kota bipolar. Di sini mereka berdua bertugas untuk memberikan informasi. Tian akan memotong dan Pak Tua akan bertugas mengumpulkan reruntuhan. Setelah semuanya selesai, kini saatnya Tian untuk mencari ayah dan ibu mertuanya. Tapi dia kepikiran, gimana kalau mertuanya itu malah nolak dia gitu. Karena kan Tian bukan siapa-siapa. Di alam berbeda, ayah mertuanya merasakan kalau ada yang memikirkan dia. Tapi dia tidak mau ambil pusing karena itu, dan lebih memilih untuk lanjut memakan buah roh. Di dinasti Yan Agung, Xin Yuan mengatakan salam perpisahan ke Ruyan karena sekarang dirinya harus kembali ke kerajaan iblis Yuanxi. Perpisahannya lumayan sedih guys, karena mereka berdua ini udah kayak saudara, walaupun kerjaannya cuma berantem terus sih. Tapi sebelum Xin Yuan pergi, Xiao Yiwer mengatakan kalau Tian dan Long sudah mengemas tanahnya dan reruntuhan suci telah terbang menuju wilayah iblis suci. Jadi tanpa disadari, lahan tempat dinasti Yan Agung, Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji itu sudah diselamatkan oleh Tian dan sudah dipindah juga oleh Tian ke reruntuhan naga suci sekarang. Lalu secara tidak langsung mereka semua sekarang sedang terbang menuju domain bipolar. Jadi domain bipolar ini adalah tempat Kekaisaran Iblis Yuanxi berada. Jadi dengan kata lain, Xin Yuan tidak jadi pergi dari Yan Agung. Dan kini mereka berdua ribut lagi. Di Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji, Liu Aoxi dan Zhuo Xin mengatakan pada rakyatnya kalau mereka harus berterima kasih pada Xiao Tian karena berkat dia, kekaisaran mereka dapat terselamat. Di alam berbeda, ayah dan ibu Ziruyan sedang berbicara dengan roh rubah suci yang menjaga reruntuhan Human Venerable. Jadi selama ada di alam ini, ayah dan ibu Ziruyan tidak pernah tahu gimana kondisi anak-anaknya. Bahkan si ayahnya ini nggak tahu kalau anak pertamanya dan anak keduanya sudah mati. Karena anaknya memiliki garis keturunan asli, ayahnya ini menduga kalau bakal banyak orang yang mencarinya. Dia pun kini bergegas pergi mencari Ruyan. Tapi sebelum itu, mereka harus membawa orang tua ibunya Ruyan kembali. Di ruang antar domain, terlihat reruntuhan naga suci sebentar lagi akan tiba di domain bipolar. Jadi gelembung yang gede ini adalah kerajaannya Xin Yuan guys. Waktu udah mau sampai ke asalnya, Xin Yuan ini malah gugup. Karena dia baru sadar kalau ternyata jadi kaisar itu susah. Tapi Tian nyemangatin dia. Saat sampai di kerajaan iblis, Xin Yuan mengajak mereka berjalan-jalan sebentar. Setelah itu mereka pergi menuju istana kekaisaran. Saat pergi menuju istana, Long menyadari sesuatu, yaitu di kekaisaran ini tidak terasa ada kebencian, niat membunuh atau bau darah sama sekali. Padahal kekaisaran ini telah melalui periode perang yang begitu lama. Long mengira kalau pertarungan yang terjadi sebelumnya hanyalah pertarungan palsu. Kini mereka sudah sampai di dalam istana. Para menteri juga sudah berkumpul.
Luo Xinyuan memberikan informasi kalau kali ini dirinya membawa 2 orang bersamanya. Pertama, dia berkata kalau kini Tian akan menjadi pangeran kerajaan iblis Yuanxi. Dan kedua, Xinyuan berkata kalau Ruyan adalah teman baiknya yang mengajari dia banyak hal. Setelah itu pertemuannya selesai. Karena hanya sedikit yang ingin disampaikan, para menteri ini sempat terlihat kebingungan guys. Tapi setelah itu mereka mengucapkan selamat kepada kaisar mereka. Karena sudah punya kekuasaan di Kekaisaran Iblis Suci, Tian berniat untuk menggabungkan kekaisaran ini dengan dinasti Tian Agung, Kekaisaran Dongyan, dan Pavilion Tianji. Kini Tian sedang mencari lahan yang pas untuk ketiga kekaisaran itu berdiri. Di tempat ini, Tian berniat untuk membuka ruang dan menempatkan 3 kerajaan itu di dalamnya. Tian mulai membuka ruang. Dengan kekuatannya, dia menarik 3 kerajaan itu masuk ke dalam kerajaan Iblis Suci. Saat malam hari tiba, mereka semua makan bersama. Dan seperti biasa, Ruyan dan Xinyuan masih bertarung menunjukkan siapa yang mampu memberikan pelayanan paling baik ke Tian. Kemudian Tian juga membicarakan tentang pembentukan aliansi antara Kekaisaran Iblis dan dinasti Tian Agung. Kedepannya, Tian akan membuatkan dokumen identitas agar para rakyatnya dapat bepergian dengan aman dan nyaman. Pada hari-hari berikutnya, penduduk di sana sudah mulai membaur satu sama lain. Produk-produk dari dinasti Tian Agung banyak yang diperdagangkan di Kekaisaran Iblis Suci. Selain itu, mereka juga sangat memuja pangeran mereka, yaitu si Dewa Perfect Soft Rice. Ngedengar itu, Tian gak nyangka, bahkan waktu udah pindah tempat pun julukan itu masih melekat di dirinya. Padahal dia pengen banget ngerubah julukan itu. Waktu masih ngomong-ngomong sama Long, tiba-tiba dari atas muncul seseorang yang langsung menabrak Tian. Orang ini terlihat mirip dengan orang yang dulu pernah menyelamatkan Tian waktu di bumi. Long menduga kalau makhluk ini sedang menghadapi situasi yang mendesak dan melarikan diri untuk hidupnya. Dia berasal dari alam lain dan pergi melalui portal ini guys. Gadis ini memiliki garis keturunan naga suci dan berasal dari klan naga suci yang sama seperti Long Qiudao. Karena tak kunjung sadar, Tian pun membawa gadis ini pulang. Saat dilihat, gadis itu memiliki bekas luka bakar di armornya. Dari pengamatan Long, itu adalah bekas bakar akibat api iblis. Tian pun bergegas menemui Luo Xinyuan. Saat melihat Tian membawa anak itu, Ruyan dan Xinyuan terlihat mulai naik darah guys. Namun Tian dan Long menjelaskan kalau wanita itu jatuh tidak sengaja di hadapan Tian. Xinyuan menyadari kalau gadis itu mirip dengan gadis yang ada di ceritanya Tian. Klan tempat gadis ini berasal sangat langka, hampir hilang dalam waktu yang lama, dan ini pertama kalinya Xinyuan melihat ada yang hidup lagi. Ruyan juga melihat lebih detail kondisi gadis ini. Dia menemukan kalau di bagian belakang otaknya terdapat memar yang serius. Kayaknya dia diserang dari belakang. Ruyan pun memikirkan banyak pertanyaan. Yang pertama, api iblis itu memiliki keterkaitan dengan klan iblis suci milik Xinyuan. Kedua, apa tujuan dia pergi ke alam ini? Dan yang ketiga, apakah wanita ini adalah wanita yang menyelamatkan Tian waktu itu? Tapi Tian berkata kalau itu tidak mungkin, karena dia tidak mengenal gadis itu. Selanjutnya, 2 kaisar ini memarahi Long Qiudao karena sebelum pergi, mereka berpesan pada Long untuk menjaga Tian. Tapi kini, Tian malah kena serang. Mendengar itu, Long pun bergumam, apakah kalian masih takut Xiao Tian akan hancur? Bahkan jika dunia alam menghantam kepalanya, yang perlu kau khawatirkan adalah dunia alam itu. Ya emang sih, karena Tian ini overpower banget guys. Beberapa saat kemudian, gadis ini bangun. Gadis ini namanya Long Qiu Baiking. Saat dia bangun, dia nggak bisa ingat apa-apa. Tapi dia cuma ingat satu nama, yaitu Luo Taotian. Itu adalah nama bapaknya Luo Xinyuan. Xinyuan pun langsung nanya kenapa bapaknya masih hidup, dan kenapa bapaknya ngelindungin gadis ini. Xinyuan bisa tahu kenapa ayahnya ngelindungin gadis ini karena di sekitar gadis ini terdapat pelindung iblis suci punya bapaknya. Lalu Long Qiudao mencoba juga dengan kekuatannya untuk membangkitkan ingatan Baiking. Namun itu sia-sia karena ingatannya sudah dipasangi kutukan kuno yang dibuat dengan mengorbankan darah dan daging. Ini terjadi kemungkinan karena ada orang yang ngejar Baiking dan pengen ngebuat Baiking ini tidak ngomong apa-apa. Dan ayahnya Xinyuan ini ingin membantu gadis ini dengan memasangi pelindung. Kemudian satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pihak musuh untuk mencegah itu adalah dengan menyerang bagian kepala belakang Baiking dengan kutukan. Untuk mematahkan kutukan ini, orang yang memberi kutukan harus dibunuh. Tian pun berencana melakukan restart pada tubuh Baiking. Singkatnya, Tian ini pengen ngebunuh Baiking lalu menghidupkannya kembali. Dan untuk hidupinnya itu nanti Tian bakal pakai pil yang dipunya sama Long Qiudao. Baiking pun setuju dengan kata Tian. Karena menurut dia itu dapat memberikan kebenaran. Tapi Ruyan tidak setuju dengan itu. Karena kemungkinannya kecil gadis ini bakal selamat. Dan tahu guys, ternyata walaupun badannya kecil, Baiking ini seumuran sama Ruyan dan Xinyuan.
Waktu dibilang anak 20 tahunan, Baiking ini kesal. Setelah itu tiba-tiba Baiking mengendus Tian. Bahkan dia sampai ngejilat tuh. Dia bilang kalau dia merasa nyaman dan aman berada di dekat Tian. Selain itu, tubuh Tian juga dirasa memiliki efek penyembuhan baginya. Dan seperti biasa, ngelihat itu Ruyan pun kesel. Begitu juga dengan Xin Yuan. Mereka pun kini berusaha narik Baiking menjauh dari Tian. Kalau dari kata Wang Cai, efek penyembuhan itu terjadi karena Tian berasal dari keturunan naga juga. Dan Tian memiliki tubuh yang masih menjadi kuat dari waktu ke waktu. Jadi dia akan cenderung menempel ke Tian untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba dari atas Xin Yuan menyerang. Kondisinya makin serius sekarang. Xin Yuan dan Ruyan bergabung untuk menyerang Baiking. Tian yang tidak tahu apa-apa memohon untuk tidak ikut dilibatkan. Namun Baiking sangat lincah. Ruyan dan Xin Yuan tidak bisa mengenainya. Lalu mereka pun mengeluarkan kekuatan yang besar. Kekuatan itu tepat menuju Tian, tapi Baiking langsung menghalangnya. Dia pun muntah darah karena serangan itu. Tapi hebatnya, dia sudah memperhitungkan itu semua. Dia bisa mengetahui batas tubuhnya. Jadi dia tidak akan mati karena itu. Bahkan dia bilang, menahan pukulan itu secara paksa adalah hasil terbaik. Orang-orang pun kebingungan kenapa Baiking bisa menganalisis itu semua dengan cepat di tengah kondisi tubuhnya yang seperti itu. Zhongling yang panik menyuruh semua orang mengobati dia. Tapi pas dia mau dikasih pil sama Long, dia malah lebih memilih untuk diam di sisi Tian. Karena itu lebih baik baginya. Jadi keberadaannya Tian ini bisa mempercepat pemulihan sesuatu guys. Kayak misal pas Zhongling, Liu Yan, dan Tuan Zong berlatih. Dan saat Ruyan menyelesaikan masalah kekaisaran, semua itu terasa lebih mudah ketika ada Tian di sampingnya. Malam harinya mereka berempat makan bersama. Ruyan menjelaskan kalau dia tidak bisa terus-terusan membiarkan Baiking untuk dekat dengan Tian. Karena tidak ada jaminan kalau Tian ini akan baik-baik saja bersama Baiking. Baiking pun mengerti perasaan itu. Mulai hari ini, Ruyan memutuskan akan tinggal di istana pangeran untuk menjaga Tian. Karena nggak mau kalah, Xin Yuan pun juga memutuskan untuk tinggal bersama Tian. Mereka pun ribut lagi sekarang. Segentong anggur dikeluarkan, dan mereka mulai beradu minum anggur lagi. Selama berlomba, Baiking terlihat sangat lahap memakan makanannya. Dan Tian hanya bisa bengong. Setelah selesai, dua kaisar itu dibawa ke kamar dan tidur. Baiking berterima kasih pada Tian untuk makan malamnya. Sebelum tidur, Baiking melakukan meditasi. Tapi karena Tian merasa tubuh Baiking masih lemas, dia pun memukul pundak Baiking sampai dia terpingsan. Ini dilakuin Tian karena dia pengen si Baiking ini istirahat lebih lama. Waktu ngelakuin itu, dua kaisar ini tiba-tiba bangun dan langsung melucuti pakaian Tian guys. Anjay, barbar banget ya. Dan ya, kalian tau lah akhirnya bakal bagaimana kan malam itu. Di luar wilayah Iblis Suci, sebuah kapal bajak laut terlihat mendekat ke arah negara Iblis Suci. Ini adalah bos dari komplotan bajak laut itu, namanya Zhan Wushuang. Kedatangan mereka ke negara Iblis Suci adalah untuk mengejar Baiking dan Luo Taotian. Sementara di istana pangeran, Tian kelihatan habis main nih semalaman sama dua permaisurinya. Sedangkan Baiking bangun dengan pikiran yang bingung. Dia mengira ada pencuri yang datang ke istana sampai ngebuat kondisi istana ini berantakan kayak gini guys. Tapi Tian menjelaskan kalau semalam lagi ada pertengkaran biasa. Saat Tian dan Tuan Zong sedang berjalan-jalan di sekitaran istana, tiba-tiba sekumpulan orang mendatangi mereka. Orang-orang itu adalah orang dari bajak laut yang ingin menangkap Baiking. Mereka sekarang sedang diminta bosnya untuk mencari orang yang berpengaruh di negara Iblis Suci. Karena Tian dan Tuan Zong memiliki jabatan yang tinggi, jadinya mereka ingin diculik untuk diinterogasi. Tuan Zong menyerang, tapi serangan itu nggak cukup buat bikin mereka mundur. Si botak ngeremehin Tuan Zong dengan bilang ras manusia itu rendahan. Tapi tanpa disangka, kekuatan Zong sudah meningkat. Tubuhnya dapat menjadi besar sekarang. Orang-orang itu pun kini ketakutan. Tapi mereka tetap berusaha menyerang Tuan Zong. Kekuatan Zong sangat besar, si botak sampai tidak bisa melawannya. Sebagai tindakan akhir, si botak ini ngancem bakal ngebunuh Tian. Tapi Tian santai aja tuh di posisi itu. Malah dia nyuruh Tuan Zong untuk terus bertarung. Mendengar suruhan itu, Zong pun bergerak maju menyerang. Si botak ini berteriak, dia serius akan membunuh Tian. Si botak menyerang Tian, tapi justru tangannya yang terluka. Padahal Tian tidak melakukan gerakan apapun. Dia kini menjauhi Tian, tapi dengan kecepatan tinggi, Tian bisa menyusul si botak. Merasa kalau dirinya tak lagi bisa melawan Tian yang begitu kuat, senjata penghancur pun dikeluarkan dari dalam dirinya. Ini adalah rencana bunuh diri. Dengan kristal ini, dia berencana akan meledakkan semua yang ada di sana. Tapi baru aja menjelaskan apa benda itu, tiba-tiba dengan cepat Tian mengambil itu dan memakannya. Bagi Tian itu hanyalah cemilan dengan rasa meletup-letup di mulut.
Para botak sisanya dihabisi oleh Tuan Zong. Setelah itu, Tian mengajari Tuan Zong bagaimana bertarung yang keren. Pertama, Tian memberitahu cara berpose ala superhero yang keren. Lalu yang kedua, nama pukulan roh raksasa kurang bagus bagi Tian. Dia pun memberi nama serangan itu The Godless Fierce Tyrant. Anjir, keren banget. Semua itu dicatat oleh Tuan Zong untuk dipraktekkan nanti. Tapi Tian mau Tuan Zong untuk ngepraktekin itu sekarang. Untuk itu, Tian pun ngebangunin semua musuh yang pingsan tadi. Oke, sekarang Tian ngebriefing para botak ini untuk berdrama. Oke, take 1. Para botak ini diminta untuk menunjukkan ekspresi takut. Take 4. Zong diminta untuk jangan mengejar orang yang di depan. Take 6. Zong berakting membanting lawan. Haha. Karena tidak kuat lagi dipermainkan seperti itu, musuhnya sampai bunuh diri sendiri tuh guys. Tapi Tian tidak membiarkan itu. Dia meminumkan sebuah pil yang bisa menghidupkan mayat pada botak itu. Keluar lagi psikopatnya guys. Musuhnya pun kini mulai menyesali semua keputusan yang dia ambil. Mulai dari keputusannya untuk bergabung tim hingga memutuskan untuk menyerang. Kini tubuh dan jiwa botak itu pun mati. Jadi botak-botak ini adalah ras Bloodstreak. Dan mereka adalah seorang kultivator fisik. Tian melihat ada sebuah kapal yang melayang di udara. Kapal itu adalah kapal yang dipakai botak-botak ini untuk mencari Tian. Kemudian Tian pun mengambil kapal itu. Tian pakai kapal ini buat ke Gunung Qingyan, ngambil babi lalu kembali ke Istana Pangeran. Kini Tian berencana menemukan orang-orang dari ras Bloodstreak untuk memintai mereka kompensasi atas kerugian yang pantas dia terima. Beberapa saat kemudian, Bai Qing datang dengan kecepatan super. Dia mengira kapal itu adalah kapal musuh. Tapi waktu dia masuk kapal itu, ternyata ada Tian di dalamnya. Karena sudah terlanjur tertabrak, akhirnya kapal itu pun hancur. Tian kesal karena kompensasinya hancur. Bai Qing mengatakan kalau dirinya bergerak sendiri saat melihat kapal dari ras Bloodstreak itu. Tapi Tian gak mau tahu, dia harus ngembaliin kompensasinya itu. Bai Qing bilang kalau dia gak punya apa-apa, dia pun siap menerima setiap suruhan dari Tian. Tiba-tiba Tian mengingat sebuah metode untuk mengembalikan ingatan, yaitu dengan membenturkan kepala. Dan yap, kini Tian menggantung Bai Qing dengan kaki terikat di atas dan kepala yang menggelandung sambil ditabrakkan ke tembok. Ruyan yang melihat itu langsung melepaskan ikatannya dan bertanya pada Tian, dari mana dia mengetahui metode seperti itu. Wajahnya sangat marah. Udah dimarahin gitu, si pangeran ini malah pengen nyoba metode lain guys, yaitu dengan menyengatkan listrik ke tubuh. Berhubung Bai Qing ini bisa menyambar sesuatu dengan listrik, Tian pun menyuruh dia untuk menyambar dirinya sendiri. Mendengar itu, Ruyan malah makin marah guys. Saat makan malam bersama, Bai Qing dapat mengingat sesuatu. Dia berkata kalau Xin Yuan sangat penting. Semua bergantung pada dirinya sendiri. Tapi sayangnya, cuma itu aja ingatan yang terpanggil guys. Mengetahui kalau otak babi yang dimakan Bai Qing bisa memulihkan ingatan, Tian merasa senang. Dia pun kini berencana untuk memberikan otak babi lebih banyak kepada Bai Qing. Tapi Ruyan tidak setuju. Di sisi lain, Xin Yuan justru mendukung Tian. Mereka pun berkelahi lagi sekarang. Gentong-gentong anggur kini telah berada di depan mereka, dan mereka siap untuk beradu minum lagi. Setelah habis minum semua anggur itu, dua kaisar ini kembali pingsan. Tian dan Bai Qing membawa mereka pergi ke kasur. Bai Qing bilang kalau lebih gampang ngebawa Ruyan daripada bawa Xin Yuan, karena boobsnya Xin Yuan ini terlalu gede. Setelah itu, Bai Qing minta Tian untuk memukulnya seperti kemarin lagi, agar dia dapat tidur nyenyak. Tian pun menyanggupi itu. Kini Bai Qing sudah tertidur lelap. Saat Tian akan tidur, tiba-tiba dua kaisar ini terbangun, dan mulai menggoda Tian. Akhirnya malam itu berakhir dengan lagi guys. Anjay. Di pesawatnya, komandan dari para botak itu sedang menunggu info dari prajuritnya. Tapi karena tak kunjung datang, wakil komandannya pun khawatir. Tapi bukannya ikut khawatir, si komandan ini malah optimis kalau prajuritnya itu bakal balik semua. Dia bilang kalau junior Zhan Yixin, ketua kelompok itu, adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia dianggap paling cocok buat nyari berita. Komandan ini juga ngejelasin kalau mereka sengaja matiin alat komunikasi di kapal biar musuhnya nggak ada yang ngedeteksi mereka, dan dia juga percaya kalau beberapa hari lagi prajuritnya pasti menghubungi. Sang wakil komandan pun khawatir lagi, tapi komandan berambut ini masih tetap percaya dan positive thinking kalau prajuritnya akan datang. Apalagi ketua mereka punya Burning Blood Crystal, jadi kalau ada apa-apa pasti mereka bisa melihatnya. Komandan ini pun meremehkan wakil komandannya karena tidak bisa sesantai dirinya. Lalu dia mengajaknya untuk tetap percaya diri. Sebulan kemudian, prajuritnya masih belum menampakkan batang hidungnya. Dan si wakil komandan ini datang lagi guys. Si komandan mulai panik. Dia mulai berpikir kalau anak buahnya melarikan diri.
Dia berusaha mencari alasan lagi untuk tetap berpikir positif. Tapi wakil komandannya bilang kalau mereka sudah tidak ada harapan. Komandan pun nyuruh si wakil komandan ini untuk menurunkan tim 2 dan tim 5 untuk menyusul tim 10 itu. Kini tim 2 dan tim 5 sudah sampai di negara iblis suci, tepatnya di Gunung Qingyan. Tim 2 diminta untuk berkeliling, sedangkan tim 5 akan membentuk array untuk mendeteksi apa saja yang ada di negara iblis suci itu. Saat ketua tim 5 melakukan deteksi, ia menemukan kalau stabilitas ruang di negara ini setara dengan alam yang lebih tinggi. Padahal ruang di sini seharusnya ruang tingkat menengah. Sekarang, 1 hari di alam iblis sebanding dengan peningkatan aura 1 tahun di alam tengah lainnya. Aura tertinggi berasal dari istana pangeran. Mereka pun pergi ke sana untuk mencari tahu. Di halaman istana, Tian dan yang lainnya sedang berlatih. Tiba-tiba dia bersin. Dia merasa ada yang membicarakannya. Beberapa saat kemudian, Bai Qing datang. Harusnya hari ini dia bersama Luo Xinyuan, tapi dia bilang kalau Xinyuan ini masih ngurus urusan pemerintahan bersama Ruyan. Dia pun ikut berlatih dengan Tian. Tapi sebelum itu, Bai Qing memberikan Tian sejumlah uang sebagai balas budi. Melihat itu, Zhongli dan Liu semakin merasa kalau julukan Dewa Perfect Sofres semakin cocok dengan Tian. Saat berada di ruang kerja, Xinyuan merasa kalau kekuatan Ruyan semakin bertambah. Dia juga ingin meningkatkan kekuatannya. Kemudian dia pun membayangkan, andai saja Tian mau memukul dan menegur dia lagi, pasti dia punya motivasi untuk berlatih. Tapi menurut Ruyan, itu akan susah karena Tian sekarang sudah semakin lembut. Akhirnya Xinyuan mengingat gimana dia bisa dipukul Tian untuk pertama kali. Waktu itu karena dia mencuri babinya Tian. Dia pun kepikiran buat nyuri babi lagi sekarang. Ruyan yang gak tahu cerita itu cuma bisa duduk kebingungan. Saat mencuri babi, tiba-tiba dari langit datang sebuah bola api besar yang menuju Xinyuan. Api besar itu ternyata datang dari si botak ini guys. Si wakil komandan. Dari aura yang dipancarkan dia tahu kalau lawannya ini adalah Kaisar Iblis Suci. Karena tidak suka diganggu, Xinyuan pun menyerang mereka. Pertarungan besar pecah. Dari kejauhan, Ruyan melihat ada cahaya berpendar. Dia mulai khawatir, karena tidak mungkin mencuri babi bisa sampai seheboh itu. Dia pun pergi ke sana. Di tempat kejadian, Xinyuan sudah mengeluarkan serangan besarnya. Itu adalah api iblis Taotian. Musuhnya juga tidak mau kalah. Saat kedua kekuatan itu bertemu, ledakan besar muncul. Dan saat itu juga, Ruyan datang. Dia menangkap Xinyuan yang hampir jatuh ke tanah. Xinyuan menduga kalau mereka adalah ras Bloodstreak yang menyerang Tian dan Tuan Zong. Mereka adalah para kultivasi fisik. Melihat Ruyan yang datang, wakil komandan ini tahu kalau dia adalah kaisar dari ras manusia. Kini Xinyuan dan Ruyan telah bersiap untuk bertarung. Dari informasi, kekuatan api dan air tidak bisa bersatu, tapi sekarang justru sebaliknya. Pak tua botak ini pun mulai menangis melihat kekuatan itu. Xinyuan mulai menyerang. Kekuatannya sangat besar. Pak tua ini dibuat tidak bisa berkutik lagi. Kekuatannya semakin melemah. Akhirnya dia membuat sebuah strategi, di mana seluruh prajuritnya dikerahkan untuk menyerbu Xinyuan dan dirinya bersembunyi di belakang. Tapi rencana itu tidak berjalan lancar karena Ruyan dapat membacanya. Dia langsung membekukan semua musuh dan lanjut menyerang wakil komandan ini. Dia pun terpental. Karena merasa tidak bisa melawan lagi, mereka pun kembali ke kapal. Xinyuan ingin mengejarnya, tapi Ruyan melarang. Dia ingin membicarakannya itu terlebih dahulu dengan yang lainnya, karena ini pasti ada hubungannya dengan Bai Qing. Saat baru sampai di istana, Tian mendapatkan pesan kalau babinya telah menghilang. Dia pun langsung panik dan membawa Tuan Zong dan Long Qiudao untuk pergi bersamanya. Kali ini, dia tidak mengira kalau Xinyuan yang mengambil itu, tapi dia mengira ras Bloodstreak lah yang mengambilnya. Di hutan, wakil komandan dan prajuritnya sedang membahas mengenai hasil pertarungan yang mereka lakukan tadi. Saat berjalan di hutan itu, dia menemukan babi yang sudah terpanggang. Prajuritnya menyarankan agar mereka istirahat sejenak sambil makan babi itu. Mereka pun kini siap menyantap babi itu. Namun sebelum menyantap, mereka membicarakan tentang kekuatan dua kaisar yang mereka temui sebelumnya. Dua kaisar itu memiliki kekuatan yang 300 kali lipat kalau digabungkan. Mereka menjadi khawatir kalau dua kaisar itu menyerang lagi secara bersamaan. Kemudian wakil komandan ini terpikirkan sebuah rencana. Waktu pertama kali datang, dia ingat kalau Xinyuan ini datang ke tempat itu untuk mengambil babi. Dan saat itu juga dia melihat Xinyuan menyebutkan nama Xiao Tian. Kemudian dia menyimpulkan kalau Xinyuan tergila-gila dengan Tian. Dia pun berencana untuk menangkap Tian untuk mengacaukan pikiran Xinyuan. Prajuritnya setuju dengan rencana itu. Mereka pun kini mulai menyantap babi panggang yang ada di depannya. Tapi beberapa saat kemudian, Tian datang.
Dia melihat babi kesayangannya sudah dipanggang. Dia terlihat kesal dengan para ras Bloodstreak itu. Dan seperti biasa, penyakit cocokologi pangeran ini kambuh lagi guys. Dia mengira kalau para botak itu dengan sengaja mencuri babi-babinya dan menyuruh orang yang menjaga babinya untuk menghubungi Tian. Dan saat Tian datang, Tian juga mengira mereka sengaja memperlihatkan babi panggang yang enak itu untuk mengalihkan perhatian Tian. Zhong dan Long yang sudah capek cuma bisa ngeiyain omongan Tian itu. Di bawah, wakil komandan ini mengenali Long Qiudao. Dia juga tahu kalau Long itu berasal dari ras naga suci. Dia juga merasakan kalau tubuh Long itu bukanlah tubuh kasar, melainkan hanya tubuh roh. Karena mengetahui kalau itu cuma tubuh roh, mereka optimis dapat menghadapi Long. Mereka pun kini membuat sebuah formasi agar pertarungan mereka tidak diketahui siapapun. Tian menyuruh Zhong dan Long untuk mengeluarkan serangan gabungan. Zhong berubah menjadi manusia raksasa dan Long berubah menjadi armor bagi manusia itu. Kini manusia raksasa dengan pelindung armor telah tercipta. Para botak ini pun terkejut, tapi mereka bukan terkejut karena ketakutan ya, melainkan terkejut karena bentuknya ini aneh dan membuat mereka tertawa. Selanjutnya mereka semua menyerang. Wakil komandan terkena pukulan dan mendarat di tanah. Zhong dengan kakinya langsung menuju wakil komandan itu dan ingin menginjak tubuhnya. Di sisi lain, Tian mengucapkan salam perpisahan dengan babi kesayangannya. Untuk menghargainya, dia pun memakan babi panggang itu dengan lahap. Beristirahatlah dengan tenang babi nomor 998, kata Tian. Karena sudah merasa tidak bisa melawan lagi, wakil komandan ini pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu Burning Blood Crystal. Dia berniat meledakkan semua yang ada di sana. Tapi sama seperti cerita sebelumnya, Tian lebih dulu mengambil kristal itu dan memakannya. Saat melihat Tian bisa memakan kristal itu dengan mudah, wakil komandan ini mulai ketar-ketir guys. Tian bilang kalau dia sangat ingin makan ini lagi semenjak dia memakan itu terakhir kali. Waktu bilang kayak gitu, wakil komandan ini akhirnya menyadari kalau pasukan sebelumnya tewas di tangan Tian. Tapi Tian gak suka dibilang sebagai pembunuh. Dia bilang kalau itu jelas kesalahan mereka sendiri karena tidak punya moral dan tidak mau berkembang. Sang wakil komandan penasaran dengan siksaan apa yang didapatkan oleh pasukan sebelumnya. Dan seperti inilah kondisi mereka sekarang. Berlutut sambil melihat Tian memakan babi panggang yang sangat lezat. Tian mulai mendatangi mereka sambil menggoda mereka dengan babi panggang itu. Wakil komandan ini mulai tidak tahan, babi itu sangat menggoda. Dia pun meminta Tian untuk segera membunuhnya. Kumat lagi psikopatnya si pangeran ini guys. Sekarang, Tian nyuruh komandannya untuk meminta maaf kepada babinya. Sang wakil komandan merasa sangat dilecehkan. Ini adalah perasaan malu terbesar yang pernah dia alami. Karena susah dikasih tahu, Tian pun megangin kepalanya biar mau nunduk. Beberapa saat kemudian, penjaga peternakannya datang. Awalnya sih dia datang untuk ngasih kabar kalau suasana peternakan lagi dalam kondisi yang buruk. Tapi Tian lebih dulu bertanya, apakah mereka yang mencuri babi-babi itu? Dengan wajah yang sangat percaya diri, Pak Tua ini mengatakan kalau itu beneran mereka. Tapi wakil komandan ini bilang, itu ulah dari wanita ras iblis suci. Tian merasa kalau yang dibicarakan itu adalah Xin Yuan. Dia pun marah. Kemudian dia menyuruh peternak ini untuk mempekerjakan para ras Bloodstreak ini di peternakan untuk menyekop kotoran, mengambil kotoran, dan membuat kompos atau memijat babi, sapi, dan domba Qingyan. Peternak ini terlihat sangat senang karena memang di peternakan sedang kekurangan orang untuk mengurus itu. Khusus untuk wakil komandan ini, Tian meminta Long agar dia dimasukkan ke dalam sebuah yuyu. Sekarang wakil komandan ini telah berada di dalam bola besar. Kata Long, dia akan menjadi mainan bagi hewan-hewan di sana. Jadi tugasnya dia adalah untuk bersenang-senang dengan hewan itu. Wakil komandan ini masih punya strategi. Dia mencoba membocorkan informasi rasnya kepada Tian dengan harapan agar dia bisa dilepaskan. Mendengar itu, Tian pun menyuruh dia bercerita. Jadi ceritanya gini guys. Ras mereka telah berperang melawan ras manusia, ras iblis, dan ras naga suci. Bagi mereka, satu-satunya tujuan adalah terus menyerang dan menjarah wilayah ras lain. Awalnya, mereka akan memenangkan medan perang Fallen Flame Void. Hasilnya, pasukan iblis tiba-tiba muncul untuk membantu manusia. Di antara mereka, aura iblis Luo Tao Tian, Kaisar Agung Iblis Suci, sepenuhnya menahan mereka dan ilusi istrinya dapat membuat mereka jatuh ke dunia palsu. Dan tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menemukan rahasia terkuat Kaisar Iblis Suci dan memotongnya. Kemudian Long bertanya, apakah dia tahu nama Long Qiu Bai King? Kata wakil komandan ini, itu adalah permaisuri Kaisar Naga. Sebelum Iblis Suci datang ke medan perang, dia selalu menjadi komandan tertinggi ras manusia, ras iblis, dan ras naga suci.
Ketika mereka datang untuk menjalankan misi kali ini, dia bertemu dengan seseorang tuan dari ras Blood Grunts yang melacak permaisuri Kaisar Naga. Nah, saat ingin menjelaskan lebih lanjut, mulut bapak ini tiba-tiba terdiam, guys. Setelah itu, bukannya dibebaskan, wakil komandan ini tetap dibiarkan di dalam bola oleh Tian. Hahaha. Dia pun jadi mainan para babi sekarang. Kalau dari kata Tuan Zong, itu dilakukan biar mental dari orang-orang ini jadi rusak, dan mereka mau ngasih tahu informasi lebih banyak lagi. Dari sini mereka bisa tahu informasi yang dikasih beneran apa bohong. Di dalam ruang belajar istana, Xin Yuan dan Ruyan sedang membicarakan tentang kehadiran ras Bloodstreak yang belakangan ini membuat resah. Xin Yuan berkata kalau mereka harus diawasi, karena mereka memiliki potensi yang bahaya. Beberapa saat kemudian, Tian datang ke dalam istana. Xin Yuan mulai panik. Dia kepikiran tentang babi yang dicurinya. Tapi habis itu, dia malah nggak sabar Tian tahu tentang itu, karena dia masih berharap Tian mau mukul dia dan ngasih dia pelajaran lagi. Sampai di dalam, Tian nyeritain kalau dia baru aja habis ngehadepin ras Bloodstreak. Dan dia juga bilang kalau ras ini udah nyuri babinya. Ngedengar itu, Xin Yuan terkejut. Akhirnya dia pun bilang kalau dialah yang mencuri babi itu. Tapi Tian gak percaya. Xin Yuan pun nangis, rencananya gagal. Kini Tuan Zong menjelaskan cerita dari ras Bloodstreak tentang ras iblis suci. Dari penjelasan itu, Tuan Zong menangkap kalau bapak dan ibunya Xin Yuan telah muncul di medan perang Fallen Flame. Tapi Xin Yuan tidak percaya, karena pada saat itu ayah dan ibunya bertengkar tanpa henti. Mereka bertengkar sampai mati bahkan. Dan setelah mati bersama, kerajaan iblis Yuanxi mulai jatuh ke dalam kekacauan. 4 tahun lalu saat Xin Yuan terbangun, dirinya melihat sabit iblis suci menembus tubuh orang tuanya. Kemudian Ruyan bertanya, bagaimana mereka bisa bertengkar dan mati bersama? Tapi Xin Yuan baru sadar kalau dia tidak bisa menjelaskan itu. Dia tidak bisa mengingat detail apapun. Dia merasa mustahil kalau itu dipalsukan. Ayahnya secara pribadi membunuh saudara dan saudari yang penuh kebencian itu, terutama saudara ke-18. Dia berpartisipasi dalam rencana Gurun Tandus Selatan. Kemudian Tian mengatakan, jangan-jangan itu adalah kloningan. Karena ras iblis memang punya kekuatan kloningan seperti itu. Jadi Tian menduga, jangan-jangan saudara ke-18 yang dibunuh oleh bapaknya Tian itu adalah kloningan. Tapi Xin Yuan sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Dia pun pingsan.